Dokter Dinda. Halo Mbak, Mau kemana? aku mau ketemu dokter Niken. Ngapain dok? Ini Mbak ada diskon lesan 40%. Hah? Diskon? Iya, diskonnya 40%. Aduh, jadi pengen juga ikutan dok. Yuk, ikut aku udah janjian sama dokter Niken sih. Oke, sip. Boleh ikut ya, Oh, Dok? boleh dong, Oke. yuk. Hai Sobat RSWN, saya Dr. Niken, dokter spesialis kulit dan kelamin di RSD KMT Wongsonegoro, Kota Semarang. Nah, pada hari ini saya akan berbagi tentang hal-hal yang menarik. Kulit yang bersih, sehat, cerah itu adalah dambaan setiap orang, terutama bagi wanita. Permasalahan kulit itu ada banyak sekali, terutama ada jerawat, ada pegitan di muka, ada bopeng, keriput, dan masih banyak lagi. Ada berbagai macam modalitas terapi yang bisa digunakan, antara laser, peeling, penggunaan krim, dan masih banyak lagi. Yang perlu Sobat RSWN ingat, setiap pemilihan treatment yang akan dipilih, sebaiknya konsultasikan dahulu dengan dokter ahli. Supaya apa? Supaya sobat semua bisa mendapatkan treatment yang tepat dan hasil yang maksimal. Bagi sobat RSWN yang belum tahu nih, di Beauty Care RSWN kami sedang memiliki layanan berupa laser, NDX, dan juga laser CO2. Laser NDX itu lebih berguna untuk rejuvenasi kulit, juga untuk pigmentasi. Laser NDX bisa digunakan untuk keriput, kerutan-kerutan halus, untuk flek hitam di wajah, dan bahkan dapat digunakan untuk menghilangkan abu. Bagaimana dengan laser CO2? Laser CO2 lebih banyak digunakan untuk perbaikan tekstur kulit. Antara lain dapat digunakan untuk menghilangkan pulpen bekas jerawat, spot bekas melahirkan, dan bahkan kulit-kulit yang ada di wajah maupun di leher. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Beauty Care RSWN. Halo dokter Niken. Halo juga Dokter Dinda, halo juga Mbak Putu. Gimana nih dok kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Lagi Gitu. sibuk apa nih dok puasa-puasa gini? Puasa-puasa begini sih masih rutinitas ya, kebiasaan buka dan sahur. Masih yang biasa. Tapi amazing loh dok, dokter puasa-puasa gini tapi masih cerah, glowing, tampak kulitnya tuh bersinar gitu dok. Oh. Itu loh, ya, dok. Kalau kita tampil cerah sama glowing itu harus itu untuk wanita. Penting itu. Iya dok, tadi tuh saya sama Mbak Putu udah ngobrol-ngobrol. Puasa-puasa gini kan saya tuh suka ngerasa, saya sama Mbak Putu suka ngerasa kayak kok kulit tuh suka agak kering, kusam gitu. Itu kira-kira kenapa ya dok? Nah gini nih, memang kalau kita puasa itu kulit itu biasanya cenderung berasa kering gitu, kusam. Nah biasanya rasanya jadi kayak kurang cerah gitu. Nah itu sebabnya ada macam-macam ya. Jadi ada faktor eksternal, ada juga faktor internal dari kita gitu. Jadi kalau faktor eksternal itu misalnya polusi nih, cuaca, kepanasan, kedinginan itu kan bikin kering juga kulitnya tuh. Ngaruh ya, dok. Terus selain dari yang eksternal dari luar, dari dalam diri kita itu ada juga yang mengaruhi bikin jadi kering. Jadi misalnya nih selama puasa itu kan kita biasanya kurang minum nih. Iya. Jangka waktu antara buka sama sahur itu kan pendek. Iya. Rata-rata orang itu malas untuk minum. Jadinya kulit akan cenderung jadi dehidrasi. Nah, kalau kulit dehidrasi otomatis jadi kering nih, jadi tampak kusam gitu. Terus selain dari kurang cairan, biasanya juga kurang tidur. iya, benar. Gitu. Nah, itu benar. Itu dia. Dan jam tidurnya itu selalu bergeser, apalagi kalau masih scroll-scroll Instagram, itu. medsos ya. Akhirnya nanti tidurnya udah larut, sudah harus sahur jam 3. Nah,
waktu tidur itu merupakan waktu regenerasi kulit gitu. Jadi kalau kulit untuk jadi sembuh atau menjadi baik lagi itu pada saat tidur. Nah, kalau masa bulan Ramadan atau puasa ini waktu tidur kita terlalu pendek, nah itu kulit menjadi terganggu regenerasinya gitu. Terus belum lagi kebiasaan gorengan nih. Nah, itu yang favorit. Itu kan favorit ya. Iya. Kalau buka puasa kan mesti paling enak tuh makan gorengan. yang selalu Nah, dicari itu tuh. dia. Nah, gorengan itu sesuatu masakan yang digoreng-goreng itu jeleknya dia mengganggu nutrisi yang penting yang harusnya kita makan. Jadi sesuatu yang digoreng dengan minyak justru malah oksiden yang penting untuk kulit Iya. itu jadi nggak ada. Hilang. Padahal paling enak itu makan gorengan gitu. Itu harus selalu ada di meja makan. Kayaknya di rumah Betul. mana aja tuh selalu ada. Iya. Terus belum lagi kalau namanya lagi puasa nih, siang-siang panas-panas itu rasanya paling seger nih kalau mandi. Nah, mandinya kalau bisa yang lama nih, biar lebih fresh gitu. Nah, itu justru salah ya. Kalau mandi itu yang benar adalah cukup 5 menit saja gitu. Semakin lama kita mandi nih, nanti jadi keseimbangan kulit kita akan jadi terganggu, jadi malah makin kering. Maksud hati kita pengen seger ya gitu, Malah jadi pengen makin seger kering. malah jadi makin kering gitu. Iya, itu bener sih dok, karena kan kita kan jam antara buka sampai sahur itu kan jamnya pendek ya sebenarnya. Terus kalau kita pertama buka langsung minum banyak tuh rasanya langsung penuh juga gitu. Jadi bener sih tadi yang dokter Niken sampaikan. Terus mau nanya lagi nih dok, ada nggak makanan atau minuman yang disarankan dikonsumsi selama bulan puasa ini untuk mencegah kulit kita jadi kering dan kusam gitu? Sebetulnya ada macam-macam ya makanan dan minuman. Yang pertama itu kan tadi sebabnya gara-gara dehidrasi ya, Iya, dehidrasi. kurang cairan. Jadi yang penting itu kebutuhan cairan kita itu tercukupi. Nah, tercukupi itu seberapa sih? Nah, tercukupi itu 2 liter per hari. Nah, terus kalau 2 liter per hari Gimana dia? kembali sama puasa ya. Terus dari buka sampai sahur suruh minum 2 liter. Nah, ada caranya nih gitu. Jadi kalau caranya itu kan 2 liter itu sekitar 8 gelas Gelas, ya, per hari ya. Jadi waktu berbuka minum 2 gelas, antara tarawih sampai dengan sahur itu minum 4 gelas, kemudian saat sahur minum 2 gelas Oh, gitu. iya, dibagi-bagi. Itu sih memang kalau kita langsung paksa banyak biasanya aduh kembung Iya, nih dok kembung. gitu. Nah, jadi kita harus dicoba sedikit-sedikit gitu dengan Sedikit-sedikit. pembagian gitu Iya. gitu. Minuman juga sebaiknya yang air putih loh ya, jangan minuman bersoda gitu. Iya, biasanya Terus kan kafein gitu, misalnya kopi gitu, kayaknya seger nih kalau buat sahur nih biar bisa melek gitu. Nah, itu justru jangan. Jadi minuman bersoda, minuman yang berkafein tinggi itu dia mengganggu penyerapan dari mineral gitu. Jadi mineral yang harusnya penting untuk kulit malah jadi hilang gitu. Gitu maksud hati pengen biar seger nih, biar melek nih sahurnya gitu, malah mengganggu fungsi kulit. Terus kalau dari makanan yang jelas sayur-sayuran ya. Sayur-sayuran otomatis kan banyak vitaminnya, banyak mengandung antioksidan yang bagus untuk kulit gitu. Juga buah-buahan. Buah-buahan terutama buah-buahan yang banyak mengandung air. Misalnya semangka gitu, melon gitu. Jadinya kalau misalkan minum males tuh masih ada buah begitu. Cairan yang masuk ya dok. Gitu. Nah, selain dari minum sayur, buah, daging juga penting nih. Nah, biasanya daging yang disarankan adalah daging merah. Tapi ingat ya, daging merahnya yang di sini tanpa lemak tentunya gitu. Jangan maksud hati pengen kulitnya glowing nih, malah selesai lebaran nanti kita jadi kolesterol gitu. Jadi tentunya yang bebas lemak begitu. Terus melanjut pernyataan dokter yang tadi dok, masalah mandi. Itu kan mitos atau fakta tuh dok di masyarakat tuh sering berkembang kalau kita mandi pakai air hangat terus kulit jadi keriput gitu dok. Atau enggak bener dok? Ya sebetulnya itu fakta ya. Gini, jadi kita kalau mandi pakai air panas nih ya, pakai air hangat itu kan cenderung
enak gitu, relax gitu Cenderung kan. lama mandinya. Orang kan rasanya, apalagi kalau pakai air panas dilama-lamain gitu. Iya, benar. Nah, gitu. Kan rasanya enak gitu. Nah, kelemahannya kalau kita mandi pakai air hangat nih ya, itu bikin apa namanya, lapisan minyak di permukaan kulit itu jadi ikut larut gitu. Apalagi kok mandinya lama ya, lebih dari 5 menit tadi. Nah, sedangkan kelenjar minyak yang ada di permukaan kulit itu sebagai pelembab alami nih di kulit gitu. Jadi membuat kita jadi kelihatan lebih lembab gitu. Nah, kalau lapisan minyaknya hilang, ya otomatis keseimbangannya terganggu. Kita jadi kelihatan jadi kering gitu, jadi kayak bersisik. Kadang kalau airnya terlalu panas, justru malah bisa kemerahan gitu, bisa juga gatel gitu. Ternyata itu fakta ya dok ya. Fakta. Terus atau fakta. Terus kalau puasa gini dok, masalah skincare gitu, ada yang khusus nggak dok? Kalau misalnya terasa kering, ada skincare yang khusus nih yang dipakai, yang cenderung kandungannya apa? Iya. Gitu. Nah, puasa-puasa gini sih boleh nggak kita pakai skincare? Boleh banget. Kalau perlu wajib nih ya, Wajib, dok. ya. Biar kita kelihatan lembab Iya. ya, kelihatan cerah gitu. Kita tetap butuh nih Iya. skincare. Nah, yang kadang jadi nanya ini, Cus, skincare-nya apaan gitu ya? Skincare-nya apa yang dipakai? Nah, karena kulit kita cenderung kering atau dehidrasi, yang pertama ya kita butuhnya pelembab tentunya ya. Pelembab itu baik dioles di wajah gitu, juga pelembab bibir sama pelembab mata. Nah, Sering kadang lupa iya, juga. kadang kan kita yang dibibir kan cuma mukanya Muka aja, aja, gitu, yang lain mukanya nggak aja. lupa. Nah, padahal kan kalau kita puasa nih kan biasanya bibir pecah-pecah Iya. gitu ya, ada bibirnya kering, terus karena kurang tidur matanya kan cenderung sayu kantong mata. Nah, pelembabnya itu nggak hanya untuk muka, tapi juga pelembab di bibir, juga pelembab di mata. Nah, tidak lupa juga pelembab di tangan dan kaki gitu dong tentunya. Nah, selain pelembab, yang tidak kalah penting itu juga pakai sunscreen gitu, gitu. Sunscreen kan kalau kita pakai sunscreen, setidaknya kita tidak terpapar radikal bebas gitu. Kemudian panas mataharinya nggak membuat kita jadi kusam gitu. Jadi meskipun nggak puasa pun sunscreen juga penting, iya gitu. Terus selain pakai pelembab nih, pakai sunscreen juga, nggak kalah penting juga membersihkan wajah nih, facial wash gitu. Mukanya sudah pakai pelembab, sudah pakai sunscreen, tapi nggak pernah dibersihkan, ya kusam juga gitu. Jadi kan muka kan harus ada kotoran dalam satu hari itu kan kita kotor, muka banyak debu gitu. Jadi kita paling nggak harus setidaknya 2 kali sehari untuk membersihkan dengan facial wash yang lembut gitu. Meskipun udah wudhu nih dok, udah wudhu 5 kali nih masih pakai bersih, itu kan pakai air saja ya. Jadi membersihkannya perlu ya face cleanser untuk membersihkan kotoran. Kalau hanya sekedar air wudhu saja masih belum cukup untuk mengangkat kotoran, apalagi kalau pakai make up nih gitu. Dok, ini mau nanya, kan tadi menyangkut skincare ya. Kadang kan kita kalau pas puasa gitu lebih banyak di rumah ya dok, itu tetap perlu pakai skincare nggak dok? Perlu. Jadi meskipun kita tuh nggak keluar-keluar ya, di rumah aja. Oh, puasanya di rumah aja, ngapain? Biar hemat gitu. Skincare biar hemat ya. Gitu. Jadi meskipun kita di rumah aja, kita tuh tetap butuh itu yang namanya pelembab. Kita tetap butuh yang namanya sunscreen gitu. Jadi kan tadi karena kita puasa itu cenderung kita dehidrasi, kan kulitnya kering nih. Nah, kulitnya kering, pelembabnya tetap dipakai ini. Mau kita di dalam rumah, mau kita di lapangan, tetap aja kulitnya kering, sama aja gitu. Jadi tetap aja kita butuh pelembab. Terus kita juga butuh sunscreen, meski kan nggak kemana-mana dok gitu. Nah, di rumah kan ada banyak aktivitas yang kadang keluar rumah, misalnya jemur baju tuh di rumah gitu kan, ada kemungkinan terpapar matahari atau nyapu di halaman gitu. Kecuali cuma scroll HP di kasur saja ya, itu beda lagi ya. Apa kalau tiba-tiba ada terima paket gitu itu juga pasti kepapar matahari gitu. Iya dok, tadi kan saya udah ngobrol juga sama Mbak Putu.
kita bisa lihat Instagramnya RSWN nih dok. Terus kita ngeliat kok ada Ada yang postingan, menggiurkan. iya ada yang menggiurkan. Ada postingannya ada diskon laser nih dok. Ini kira-kira aman nggak ya dok laser selama di bulan puasa itu dok? Oh, laser itu pada dasarnya aman ya, masih aman untuk kita lakukan saat bulan puasa. Jadi mau puasa mau enggak aman-aman aja kita menggunakan laser gitu. Tapi sakit nggak ya dok kalau laser tuh? Gimana gitu? Prosesnya kan kadang masih ada takut belum kenal dok. Gitu. Jadi sebetulnya laser itu kan kita memakai energi cahaya dengan panjang gelombang tertentu gitu, yang masuk ke lapisan kulit yang bagian dalam. Tujuannya itu untuk merangsang kolagenasi, rejuvenasi gitu. Nah karena memang dia cahaya yang ditembakkan ke permukaan kulit ya, biasanya memang akan timbul rasa sakit atau rasa tidak nyaman memang. Nah, tapi tenang aja nih, ya, Mbak Putu dan Ninda. Jadi meskipun ada timbul rasa tidak nyaman ini, jadi kalau sebelum laser nih biasanya kita akan aplikasikan krim anestesi gitu. Jadi biasanya kita kasih krim anestesi dulu nih sebelum dilakukan laser. Biar nggak kerasa ya dok ya. Nanti setelah di krim anestesi biasanya masih akan terasa sedikit panas sama agak kesengat, tapi sudah tidak sakit lagi gitu. Soalnya Santai takut aja. ya, dok. Iya. Takut disakiti gitu. Gitu. Tenang aja, aman. Aman ya dok. Terus Mau nanya lagi dok, di RSWN tuh ada berapa macam laser ya dok? Kita di RSWN itu sudah punya 2 macam laser nih dok. Oh. Gitu. Laser itu sebetulnya macam-macam ya, Macam-macam beda-beda gitu. Yang di tempat RSWN kami itu ada 2. Jadi ada laser NDX sama laser CO2 gitu. Nah, gitu. Terus kok ada 2 ini ya, ini bedanya apa ini gitu. Nah, kalau laser NDX itu tujuannya untuk pigmentasi kulit. Jadi tujuannya untuk menyamakan warna kulit. Jadi misalnya kalau punya flek hitam di wajah nih gitu. Ya, perasaan wanita ya. Biasanya rata-rata ibu-ibu kan ada flek di wajah kayak gitu. Terus untuk kulit kusam gitu. Terus bisa juga untuk kerutan halus nih. Nah, terus bisa juga untuk pori-pori, biar pori-pori tidak ngecilin pori-pori ya? biar nggak nampak kelihatan lebih berminyak begitu. Terus bisa juga menghilangkan tato gitu. Iya. Jadi laser NDX bisa juga untuk ngilangin tato. Nah, kalau yang CO2 beda lagi nih fungsinya. Kalau CO2 lebih untuk tekstur kulit. Jadi misalnya kalau punya jerawat nih, punya bekas-bekas jerawat kan bopeng-bopeng ya, cekung-cekung. Nah, kalau itu cekung-cekung bisa ditembak dengan laser CO2 ini gitu. Nah, selain bopeng bisa juga untuk rejuvenasi kulit. Jadi untuk pori-pori juga. Kemudian kalau yang punya bekas melahirkan nih stretch mark di perut, bisa juga nih pakai laser CO2. Bisa di laser ya dok ya? Bisa juga gitu. Banyak fungsinya ternyata. Dan kalau punya yang kayak kutil-kutil di muka nih, tai lalat kecil-kecil, bisa juga pakai laser CO2. Pakai CO2 itu. Jadi karena memang jenis lasernya beda-beda, jadi harusnya konsul dulu ya gitu. Jangan asal pokoknya saya mau laser gitu kan. Langsung minta gitu ya. Laser gitu. Jadi memang beda-beda. Kalau tai lalat itu bisa dok? Tai lalat bisa. Jadi bisa diambil dengan menggunakan laser CO2. Tapi biasanya tergantung nanti dianalisa dulu ya. Apakah dia bisa dikerjakan atau harus yang eksisi sampai dalam gitu. Tidak, tergantung jenis tai lalatnya. Jadi nggak bisa sembarang ya. Makanya harus langsung konsul sama expertnya. Begitu lihat diskon kita langsung milih sendiri. Iya, jadi harusnya tanya dulu. Oke, dokter, terus kalau semisal sehabis laser nih dok, ada perawatan khusus nggak dok? Kalau habis laser itu biasanya ada yang disarankan, ada juga yang dilarang. Jadi misalnya sebelum laser nih,
sebelum laser itu yang pertama harus konsul dulu gitu ya. Itu jadi gitu. Jangan langsung ada diskon nih berarti saya laser gitu. Jadi harus konsultasikan dulu sama dokter, jadi butuhnya apa Butuhnya gitu yang mana gitu ya. Nanti disesuaikan sama kebutuhan kulit nih. Nah, nanti kulitnya apa, nanti terapinya lasernya yang apa begitu. Terus biasanya sebelum kita mulai laser itu biasanya dihentikan dulu penggunaan krim malamnya. Sekitar 3 malam sebelum laser itu sebaiknya sudah dihentikan dulu. Jadi untuk pre lasernya ya, supaya nggak makin iritasi gitu waktu ditembak gitu. Nah, kalau setelah laser itu ada macam-macam nih yang disarankan. Jadi yang pertama, krim malamnya harus dihentikan dulu sekitar 3 sampai 5 hari setelahnya. Nah, kenapa kok harus berhenti nih? Nah, kenapa harus berhenti? Karena biasanya di dalam isinya krim malam itu ada berbagai macam zat yang ada efek eksfoliasinya biasanya. Nah, karena kulitnya yang habis di laser itu kadang lebih sensitif, jadi kalau kita kasih krim malam itu jadi makin perih gitu. Iya, jadi makin parah gitu. Jadi biasanya dihentikan dulu. Terus kemudian karena kulit ini lagi sensitif ya setelah di laser, biasanya akan disarankan pakai pelembab gitu. Jadi pelembab juga tetap nih dipakai. Terus kemudian tetap pakai sunscreen juga gitu. Kan kulit ini lagi habis terpapar kan teriritasi ya. Nah, itu rentan banget terhadap paparan matahari. Jadinya sunscreennya juga perlu itu. Nah, selain pakai krimnya dihentikan, pakai pelembab dan sunscreen, jangan lupa juga berhenti pakai make up dulu gitu. Setelah laser ya, Dok? Nah, sekitar 3 sampai 5 harian ya. Terutama kalau yang laser CO2 ya, karena kalau laser CO2 kan cenderung ada perlukaannya di permukaan kulit. Jadi kalau kita make upan gitu kan harus dihapus nih. Nah, kalau nanti takutnya digosok-gosok makin iritasi. Kalau nggak berarti make upnya nggak usah dihapus aja deh. Lah, nanti mana jadi masalah baru ya gitu. Sudah mukanya kotor. Belum lagi nanti menghambat penyembuhan dari treatment laser. Iya, kalau dikasih make up tebel, abis itu dikasih foundation dan berlapis-lapis gitu. Jadi dihentikan dulu gitu. Iya, Dok. Terus kan ini karena lagi diskon ya, Dok ya. Kita yang cewek-cewek kan jadi tergiur. Ini boleh nggak sih, Dok? Laser seminggu sekali gitu? Laser itu tidak bisa seminggu sekali. Jadi intinya kulit itu ada waktu regenerasi. Nah, regenerasi kulit itu butuh waktu antara 3 sampai 4 minggu gitu. Jadi dalam satu siklus regenerasi kulit itu tidak boleh lebih dari 1 kali laser gitu. Jadi yang pas kapan ini? Berarti pengulangannya adalah 3 sampai 4 minggu gitu. Jadi sesuai sama siklus regenerasi kulit nih. Jadi dalam 3 sampai 4 minggu baru boleh laser lagi. Kirain gini, Dok. Diskonnya sampai tanggal berapa nih? Kita kejar nih. Diskon Maksudnya ini biar cepet glowingnya gitu. Nah, terus apa yang terjadi kalau terlalu sering? Nah, itu gini. Kalau kita tuh lasernya malah keseringan nih. Mau ngejar diskon ini, jangan aja gitu. Jangan. Jadi justru kalau kita terlalu berlebihan atau terlalu berdekatan ini hari jaraknya untuk laser itu justru malah jadi lebih gelap ini kulitnya gitu. Malah justru ada ininya ya, kita Dok. pengennya cerah mau glowing malah jadi gelap gitu. Nah, itu sebabnya karena si pigmen melanin nih yang untuk warna terpaparnya terlalu intens atau terlalu sering, jadi dia terlalu berdekatan, dia makin sensitif. Jadi bukannya dia jadi lebih cerah, malah jadi lebih gelap gitu. Jadi itu pentingnya konsultasi. Iya, jadinya harus konsul dulu nih. Jangan asal biar cukup nih waktu diskonnya udah mepet nih loh. Jadi tiap minggu aja deh gitu. Enggak juga gitu. Biar nggak rugi ya. Tiap minggu. Dok, tadi kan udah dijelasin ya penggunaan krim malam yang nggak boleh dulu, penggunaan make up dulu yang nggak boleh. Ada nggak, Dok, hal-hal lain yang perlu dihindari setelah kita laser nih, Dok? Nah, kalau yang tadi Selain kan itu. yang dihindari yang saya ceritakan kan ada
yang pemakaian krim Iya, malamnya, sama make make upnya, upnya. kayak gitu. Yang dihindari yang berikutnya adalah terkena air. Oh, Cuma sayangnya terkena air itu setiap laser beda-beda ya, gitu. Jadi misalnya kalau laser NDX itu karena dia tidak ada perlukaan di permukaan iya. kulit, biasanya wajah masih aman untuk terkena air. Jadi misalnya kalau habis laser saya mau wudhu gimana nih dok? Iya. Gitu. Oh, boleh. Jadi kalau laser NDX bisa gitu. Yang perlu dipertimbangkan adalah pemakaian facial washnya gitu. Jadi pemakaian facial washnya harus pakai yang lembut nih, nggak boleh yang ada exfoliatingnya atau jangan pakai yang ada scrubnya gitu. Jadi itu yang harus dihindari kalau pakai laser NDX. Nah, kalau laser CO2 lebih lama jarak waktu jam antara kita boleh terpapar air gitu. Beda-beda ya. Jadi karena NDX itu tidak ada perlukaan di kulit, jadi cenderung boleh langsung kena langsung air. Ya, tapi kalau laser CO2 karena ada perlukaan nih di kulit, biasanya cenderung dibiarkan sampai kering dulu. Nah, kering dulu itu sampai kapan Iya. itu dong? Nah, Berapa kering lama dulu. tuh, Dok? Nah, kira-kira 12 jam begitu. 12 jam. Nggak sampai besok kok. Gitu, jangan 12 jam. Jadi menunggu kulit itu siap untuk terpapar. Iya. Terus masih sama dengan laser NDX, pemakaian sabunnya juga harus pakai yang lembut gitu. Menghindari yang tadi ya dok, exfoliating Ya, sama exfoliating yang dan ada yang scrubnya. Selain ini dok, selain laser, terus di beauty care RSUN tuh ada perawatan apa aja sih dok? Nah, ini kalau menunjang biar kita glowing nih buat puasa, gitu. Lebaran nanti butuh Gitu. Di RSWN itu kita selain ada laser, kita juga ada facial nih, gitu. Jadi facial itu penting juga. Nah, biar kita tetap glowing nih di Lebaran. Nah, kenapa? Karena kalau kulit itu kan tetap ada regenerasi kulit ya, dimana kan sel-sel kulit mati perlu dibersihkan. Kita perlu membersihkan komedo. Nah, itu bisa banget tuh pakai facial gitu. Berarti kalau kita mau laser itu facial dulu apa gimana dok? Tergantung jenis kulitnya. Kalau dia tipenya yang berjerawat yang scar acne, sebaiknya tidak dilakukan facial dulu. Karena kan dia mau dilakukan laser CO2 akan ada perlukaan, kalau dia ada luka sebelumnya nggak bisa gitu. Jadi biar bersih, nanti sinarnya biar lebih masuk. Nah, kalau laser NDX karena dia tidak ada perlukaan, masih mungkin nih kita lakukan facial meskipun tidak dilakukan ekstraksi. Jadi nggak tidak diambil komedonya, bisa langsung di laser untuk laser yang NDX begitu. Jadi beda-beda. Nah, selain facial, kita di RSWN juga ada banyak nih, ada mikrodermabrasi gitu. Jadi itu untuk jadi kayak diamplas gitu. Gitu. Jadi mengangkat sel kulit mati dengan cara dengan alat diamond gitu. Jadi modelnya kayak diamplas biar kulitnya jadi lebih glowing begitu. Ada juga peeling nih. Nah, kalau peeling itu pakai zat kimia ya. Jadi sama programnya jadi menghilangkan sel kulit mati tapi pakai zat kimia gitu. Zat kimia. Jadi ada beberapa ya dok ininya. Banyak ya ternyata. Di beauty care bahkan nggak cuma muka loh, kita badan juga ada. Jangan salah. Ada body massage, terus mau scrub badan bisa juga. Ada lengkap nih beauty care gitu ya. Pokoknya apa aja ada di RSWN. Gitu deh. Wah, ini penjelasannya dari dokter ini kan jelas banget ya Mbak. Ini ada apa? Tadi udah menjelaskan tentang gimana kita cara merawat kulit selama bulan puasa. Terus jelasin juga ada 2 macam laser ternyata yang ada di RSWN ya. Terus sama ada apa namanya yang beauty care apa perawatan lain yang ada di beauty care RSWN. Nah ini dok sebagai closing untuk teman-teman yang lain. Ada nggak dok tips lainnya nih dok selama bulan puasa? Nanti kan kita pengennya kulit itu glowing cerah ya, gitu ketemu sama keluarga yang udah setahun kira-kira nggak ketemu. Ya itu aja. Jadi untuk sahabat wanita yang ada di rumah nih, ada beberapa tips untuk kalian yang selama berpuasa ini supaya Lebaran tetap cerah dan glowing. Yang pertama,
cukupi kebutuhan cairan, yaitu 2 liter per hari. Jangan lupa, itu penting banget. Yang kedua, tetap gunakan skincare, yaitu pakai pelembab dan sunscreen. Jadi untuk meregenerasi kulit, kita juga tetap harus menggunakan pelembab dan sunscreen. Cukupi kebutuhan nutrisi dengan sayur-sayuran yang segar dan buah-buahan yang segar. Kemudian jangan lupa cukup istirahat, begitu. Kalau semisalnya nih ada sahabat-sahabat wanita di rumah yang ingin datang nih konsul ketemu dokter nih langsung, kapan nih dok waktunya, tempatnya di mana dok? Ini bagi sahabat wanita yang ada di rumah nih, kalau mau konsultasi gimana caranya glowing, tentang skincare, perawatan maupun laser dan sebagainya, bisa konsul di Pavilion Gatotkaca sesuai dengan jadwal yang ada di online. Nah, kalau bagi yang pengen langsung perawatan nih, bisa langsung ke Beauty Care RSWN di Pavilion Gatotkaca lantai 4, begitu. Ya dokter nih kan Mbak Poto nih kan kita sudah berada di ujung acara ya. Di Sahabat Wanita ini, di Tentang Wanita ini yang di YouTube-nya RSWN, kita punya tagline nih. Barengan ya, boleh. Pertamanya, ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Boleh ya? Oke. 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Untuk sahabat wanita di rumah, jangan lupa dukung selalu channel YouTube kita RSWN TV dengan like, comment, subscribe, share ke semua teman-temannya. Sampai jumpa di bincang-bincang tentang wanita episode selanjutnya. Dadah.